Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, termasuk organ, jaringan, tulang, otot, dan sistem lainnya. Dan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang fungsi organisme serta pengaturan pada tubuh manusia. Jadi, pengertian anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari susunan struktur dan fungsi organisme tubuh manusia, baik dari dalam atau internal maupun dari luar, yaitu eksternal, dalam keadaan normal. Di dalam anatomi memiliki istilah-istilah anatomi atau nomenklatur anatomi. Beberapa kata Latin yang penting diketahui dalam anatomi seperti kata sifat yang menyatakan bidang. Contohnya itu seperti sabitalis selalu dekat dengan bidang medianus. Yang kedua yaitu kata sifat yang menyatakan arah seperti medialis lebih dekat pada garis tengah, lateralis lebih jauh dari garis tengah, dan cranialis lebih dekat kepala atau kranium tengkorak. Yang ketiga itu ada kata benda yang menyatakan bangunan yang menonjol seperti procesus, nama umum untuk tuju atau tonjolan, spina, taju yang tajam seperti duri, tuber, benjolan bulat, tuberculum, benjolan bulat yang kecil, crista, gerigi tepi, pekten, bagian pinggir yang menonjol. Yang keempat itu ada tulang tengkorak otak atau neokranium seperti tulang dahi atau os parantel, tulang pelipis atau os temporal, tulang ubun-ubun atau os fraktal, tulang belakang kepala atau occipital, dan tulang pipi yaitu os zygamatic. Yang kelima yaitu badan atau tetrum seperti tulang dada atau sternum, badan atau corpus temum, dan tulang rusuk atau costae. Yang keenam itu ada agota atau ekstremitas seperti tangan atau lengan atas, humerus, lengan bawah, lengan hasta atau ulna, tulang pengupil atau radius, pangkal tangan atau korpus, telapak tangan atau metakorpus, jari atau phalangus. Yang ketujuh itu tulang kaki atau pedes seperti tulang paha atau femur, tempurung lutut atau patella, tulang kering, tibia, tulang betis, fibula, pangkal kaki tarsus. Yang ketujuh itu tulang kaki atau pedes seperti tulang paha, femur, tulang lutut, patella, tulang kering, tibia, tulang betis, fibula, pangkal kaki tarsus, ruas jari phalangus, telapak kaki, metatarsus, tulang tumit, calcaneus, tulang dada itu os cucubeus. Yang terakhir itu ada tulang panggul atau pelipis seperti tulang duduk atau ischium, tulang belakang atau os sacrum, tulang usus atau ilium, tulang kemaluan atau os pubis, dan tulang pangkal paha yaitu os coccygioid. Setelah istilah-istilah anatomi ada juga region tubuh manusia atau cranial, mediastinum, region kepala atau cranial region. Ini adalah bagian atas tubuh manusia yang terdiri dari kepala termasuk otak, tengkorak, wajah, mata, hidung, mulut, dan telinga. Region mediastinum adalah rongga di dalam dada manusia yang berada di antara paru-paru dan di antara tulang dada. Region mediastinum berisi berbagai organ dan struktur, termasuk jantung, pembuluh darah besar, trakea, esofagus, dan kelenjar timus. Selain memiliki istilah-istilah anatomi dan region tubuh manusia, anatomi juga memiliki posisi.
Yang kedua yaitu posisi supine atau terlentang. Pada posisi ini tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Yang ketiga itu posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dan wajah menghadap ke bawah. Yang terakhir yaitu posisi litotomi. Pada posisi ini tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentangkan seperti sayap. Kaki diikat dalam posisi untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi pada banyak prosedur kebidanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua yaitu tentang fisiologi sistem pernapasan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pernapasan. Pernapasan merupakan proses pengambilan oksigen, pengeluaran CO2, dan penggunaan energi yang dihasilkan. Selain itu, respirasi juga diartikan sebagai pertukaran gas antara sel dan lingkungannya. Sistem pernapasan terdiri dari dua saluran, yaitu saluran atas meliputi hidung, faring, laring. Sistem pernapasan bawah meliputi trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Hidung yang tersusun dari selaput lendir dan rambut halus, fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. Fungsi utama dari tenggorokan atau faring adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Fungsi dari laring yaitu adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Trakea memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Bronkus memiliki fungsi menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Fungsi paru-paru menerima udara dari bronkiolus sekaligus menjadi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Diafragma merupakan otot pernapasan utama yang secara bergantian bisa berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan udara untuk tetap masuk dan keluar dari organ paru-paru. Proses oksigenasi yaitu ventilasi, difusi, dan transportasi. Ventilasi yaitu masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru-paru. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Transportasi gas yang telah berdifusi ke dalam darah dapat mengalami beberapa kejadian, yaitu ada yang larut dalam plasma dan masuk ke dalam eritrosit dan berikatan dengan Hb. Peraturan sistem pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dan kimia. Yang pertama, peraturan pernapasan. Pusat pernapasan terletak di medula dan pons, yang merupakan bagian dari batang otak. Medula merupakan pusat inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua itu pengaturan kimiawi. Pengaturan kimiawi mengacu pada efek pernapasan terhadap pH darah dan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Jadi fungsi dari pernapasan yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran dan mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang umum menyerang sistem pernapasan, yaitu pilek, flu, asma, dan bronkitis. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang materi dasar-dasar anatomi dan fisiologi, dan materi kedua yaitu fisiologi sistem pernapasan.